tak sempat terhenti, seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana-sini, berhahaha mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Sebelum menyampaikan informasi detail, saya ingin memberikan catatan penting terkait data kepatuhan penggunaan masker dan menjaga jarak. Berdasarkan data yang dikumpulkan sampai saat ini, sekitar 27,03% dari desa atau kelurahan di Indonesia memiliki kepatuhan rendah dalam menggunakan masker dan 28,36% dan desa kelurahan di Indonesia yang memiliki kepatuhan yang rendah dalam menjaga jarak. Angka ketidakpatuhan ini masih tergolong tinggi dan implikasi dari minimnya kepatuhan protokol kesehatan adalah kenaikan penularan di daerah. Maka dari itu, untuk meminimalisir penularan COVID-19 dan akselerasi penurunan kasus serta laju penularan, saya mohon agar semua pihak yang bertanggung jawab mengawasi jalannya protokol kesehatan untuk dapat lebih tegas menyikapi pelanggaran protokol kesehatan di daerahnya masing-masing. Untuk daerah dengan tingkat kepatuhan yang baik, terima kasih atas kerja kerasnya dan harap terus konsisten. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Seperti yang kita ketahui selama 2 minggu ke belakang, kematian di Indonesia bertambah lebih dari 1.000 setiap harinya. Bahkan pada tanggal 27 Juli lalu, kematian harian mencapai 2.069 dalam satu hari. Jumlah kematian di bulan Juli ini menjadi bulan dengan kematian paling banyak selama pandemi di Indonesia. Hingga kemarin, total sebanyak 30.168 kematian tercatat di bulan ini. Angka ini sangat tinggi, mengingat pada sebelumnya, kematian tertinggi tercatat pada bulan Juni lalu, yaitu 7.913 kematian. Jika dilihat dari provinsi yang mengalami kenaikan kematian mingguan per tanggal 25 Juli lalu, ternyata 5 dari 10 provinsi berasal dari luar Jawa Bali. Meski Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI masih menjadi penyumbang tertinggi kenaikan kematian, namun kita perlu waspada juga dengan Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan yang turut menjadi penyumbang tertinggi kenaikan kematian mingguan. Hal ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerahnya karena sebagian besar kabupaten kota di provinsi tidak menjalankan PPKM level 4. Tentunya sejak lonjakan kasus pada akhir Juni lalu, pemerintah telah meningkatkan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan demi mencegah kematian. Adapun upaya tersebut antara lain penambahan tempat isolasi terpusat dan rumah sakit lapangan hingga total 868 tempat tidur di Banten, kemudian 17.594 tempat tidur di DKI, 4.310 tempat tidur di Jawa Barat, 6.089 tempat tidur di Jawa Tengah, dan 2.031 tempat tidur di daerah istimewa Yogyakarta, 7.339 tempat tidur di Jawa Timur, dan 1.001 tempat tidur di Bali. Pemberian bantuan ke rumah sakit berupa tenda serbaguna, toilet portable, velbed, dan selimut. Penambahan pasokan oksigen berupa lebih dari 1.000 ton oksigen dari hibah dalam dan luar negeri, pengelolaan truk armada untuk menyalurkan oksigen, dan penyaluran 3.825 oksigen konsentrator.
Kemudian meningkatkan suplai obat-obatan di rumah sakit dan memberikan paket gratis obat untuk masyarakat yang sedang isolasi mandiri, serta rencana penambahan tenaga kesehatan dari perawat yang belum mengambil uji kompetensi dan dokter yang telah selesai internship. Namun, masih terjadinya peningkatan kematian ini tentunya perlu untuk terus dievaluasi. Untuk itu, penting dipahami bahwa kita semua dapat melakukan upaya terbaik untuk menekan angka kematian ini. Untuk pemerintah daerah, selalu pantau rumah sakit di wilayah masing-masing, antisipasi kenaikan kasus dengan memastikan ketersediaan oksigen, obat-obatan, tempat tidur, dan tenaga kesehatan yang bertugas. Hal ini dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan penanganan sehingga kematian dapat dihindari. Untuk masyarakat, jika berada dalam salah satu golongan ini, yaitu mengalami gejala sedang, berat, atau berusia di atas 45 tahun, atau memiliki komorbid, dan atau tidak memiliki tempat yang memadai untuk melakukan isolasi mandiri, kami mohon untuk tidak melakukan isolasi mandiri. Manfaatkanlah tempat isolasi terpusat yang telah disediakan pemerintah di wilayah Anda. Perawatan di tempat isolasi terpusat diawasi langsung oleh tenaga kesehatan dan dipantau baik tanda vital, gejala, pola makan, dan obat-obatannya, sehingga jika terjadi perburukan bisa langsung ditangani. Jika memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri, pastikan Anda adalah pasien tanpa gejala atau gejala ringan, berusia kurang dari 45 tahun, tidak memiliki komorbid, dan memiliki tempat yang memadai, sehingga bisa menghindari kontak dengan anggota keluarga lainnya yang tinggal serumah. Pastikan selama isolasi mandiri untuk makan makanan bergizi, minum obat, dan secara berkala mengecek temperatur dan saturasi oksigen. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan turut belasungkawa yang sedalam-sedalamnya untuk seluruh masyarakat yang kehilangan orang tua, sanak saudara, dan kerabat akibat COVID-19. Saya juga mengalami kehilangan kolega akibat COVID-19 dan merasakan duka yang mendalam. Saya doakan semoga yang pergi meninggalkan kita ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu yang berperan penting dalam penanganan pertama pada warga yang terkena COVID adalah perangkat RT atau RW. Pada masa pandemi ini, tugas RT RW menjadi bertambah karena harus menjadi perpanjangan tangan desa atau kelurahan maupun puskesmas dalam penanganan COVID-19. Mulai dari pengawasan dan pencatatan kasus COVID-19, kepatuhan protokol kesehatan, hingga mendata dan mendukung program vaksinasi. Tentunya peran RT RW perlu didukung oleh koordinasi yang baik dengan unsur lainnya. Inilah pentingnya terdapat posko di tingkat desa atau kelurahan sebagai penghubung berbagai unsur masyarakat di wilayahnya. Dengan adanya posko, maka terdapat komandan atau pengendali dari penanganan COVID hingga tingkat RT RW dan kinerjanya terlaporkan dengan baik. Hal ini termaktub dalam instruksi Mendagri nomor 24 dan 26 secara detail. Sayangnya, masih banyak desa atau kelurahan di Indonesia yang belum membentuk posko. Per 25 Juli, baru sebesar 27% desa atau kelurahan di Indonesia yang membentuk posko. Masih terdapat 58.687 atau 72,93% desa atau kelurahan yang belum membentuk posko. Ini artinya, sebagian besar wilayah ternyata belum melaksanakan PPKM Mikro dengan baik. 10 provinsi yang paling banyak desa atau kelurahannya yang belum membentuk posko adalah Sumatera Utara, yaitu 5.930 desa atau kelurahan yang belum membentuk posko, Papua 4.860, Jawa Timur 4.211, Jawa Tengah 3.514, Sumatera Selatan 3.195, NTT 3.195, Sulawesi Selatan 2.854, Jawa Barat 2.598, Lampung 2.364, dan Sulawesi Tenggara 2.206 desa atau kelurahan yang belum membentuk posko. Dari total 10 provinsi tersebut, dapat terlihat pada layar masing-masing kecamatan di wilayahnya yang paling banyak memiliki desa atau kelurahan yang belum membentuk posko.
Silahkan dapat dilihat apakah kecamatan Bapak Ibu termasuk di dalamnya. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak Ibu Camat dari kecamatan yang tertera di layar untuk segera menginstruksikan desa atau kelurahannya untuk membentuk posko saat ini juga. Terlebih, 7 dari 10 provinsi ini merupakan provinsi yang sebagian besar kabupaten kotanya tidak melaksanakan PPKM level 4. Ini artinya perlu penguatan ekstra pada pelaksanaan PPKM mikronya. Dalam situasi saat ini, yang terpenting adalah penanganan COVID-19 sedini mungkin, serta pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan. Dan kunci keberhasilan kedua hal ini adalah pelaksanaan kinerja posko sesuai tugas dan fungsinya. Apabila dalam minggu ini Bapak Ibu Camat di wilayah ini dapat memenuhi seluruh desa atau kelurahan yang belum membentuk posko, maka Bapak Ibu berkontribusi besar dalam penanganan COVID-19 dan pencegahan kematian. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kasus kematian dan penanganannya dari perspektif global. Berdasarkan data yang dihimpun WHO dalam 1 minggu terakhir, angka kasus kematian tertinggi berasal dari wilayah Amerika, yaitu 2 sampai dengan 3 kematian baru per 100.000 penduduk. Dan dari wilayah Asia Tenggara sebesar 1 sampai 2 kematian baru per 100.000 penduduk. Beberapa negara di benua Eropa yang berhasil melandaikan peningkatan angka kematian dalam waktu 3 bulan, menurut analisis dari Centers for Disease Control, kebijakan yang diambil negara-negara tersebut diantaranya adalah menghentikan kegiatan publik non-esensial, penutupan sekolah, larangan kegiatan kerumunan, penutupan tempat kerja, pembatasan mobilitas pelaku perjalanan luar negeri dan dalam negeri, dan rekomendasi untuk tetap di rumah. Namun, setelah lebih dari 1 tahun seluruh dunia berjibaku dengan virus COVID-19, kebijakan mitigasi yang dibutuhkan harus lebih sensitif dan tidak terbatas pada aspek kesehatan, mengingat hampir seluruh negara di dunia merasakan dampak seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka pengangguran, perubahan sistem pendidikan, isolasi sosial maupun psikososial. Saat ini, penerapan kebijakan di Indonesia sudah mencoba mewadahi semuanya, baik menerapkan kebijakan yang terbukti efektif mengendalikan kasus COVID-19, sekaligus tetap memperhatikan sektor sosial kemasyarakatan untuk dapat beroperasi secara terkendali. Melalui berbagai pertimbangan termasuk melihat karakteristik tiap daerah, maka PPKM menjadi kebijakan yang dipilih. Hal ini sejalan dengan hasil analisis yang dilakukan oleh World Bank tahun 2020 untuk 26 negara. Didapatkan hasil temuan bahwa kurva kematian lebih landai pada daerah berpendapatan menengah daripada daerah berpendapatan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor yang mempengaruhi kematian tidaklah tunggal. Oleh karenanya, diperlukan pendekatan kebijakan yang khas sesuai karakteristik masing-masing negara. Pada prinsipnya, jika upaya pencegahan untuk menekan angka kasus positif dilakukan dengan baik, maka akan berdampak pada penurunan angka kematian. Oleh karena itu, pemerintah berusaha dengan melakukan beberapa upaya di masa penerapan PPKM, diantaranya peningkatan testing dan tracing yang diutamakan bagi daerah yang memiliki tingkat mobilitas dan tingkat penularan yang tinggi, kemudian pembatasan pelaku perjalanan dalam negeri dengan pengetatan persyaratan, kemudian pelarangan WNA untuk masuk ke Indonesia dengan pengecualian dengan alasan khusus, kemudian percepatan vaksinasi bagi masyarakat dan booster vaksin untuk tenaga kesehatan, serta peningkatan jumlah fasilitas isolasi terpusat, dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Namun, kembali saya ingatkan, efektivitas suatu kebijakan hanya akan dirasakan melalui aplikasi yang baik dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, masyarakat memiliki peranan besar untuk mensukseskan kebijakan yang ada dengan cara berlaku jujur dalam melaporkan kasus dan suportif jika dilakukan penjaringan kontak erat. Yang kedua, mematuhi persyaratan perjalanan baik mengikuti prosedur yang sesuai
dan memperlihatkan dokumen prasyarat melalui prosedur yang benar tanpa kecurangan. Berikutnya, mendukung dan proaktif mengikuti vaksinasi dengan syarat memenuhi seluruh persyaratan pra-vaksinasi dan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan, serta memanfaatkan fasilitas isolasi terpusat terlebih dahulu demi prosedur isolasi yang terpantau dengan baik. Opsi isolasi mandiri di rumah dapat diambil sebagai jalan terakhir jika fasilitas isolasi terpusat tidak tersedia dan harus berada di bawah pengawasan puskesmas setempat. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan informasi terkait kondisi terkini. Pemerintah berupaya untuk memastikan bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran dan tidak terjadi kecurangan. Hal ini dilakukan melalui 3 langkah strategis, yaitu melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan nomor induk kependudukan atau NIK di Kementerian Dalam Negeri. Kedua, memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial. Ketiga, adalah dengan melibatkan dukungan teknologi berbasis digital. Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Fintech Indonesia untuk menyiapkan aplikasi yang meningkatkan layanan kepada penerima manfaat sekaligus menjadi alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial. Demikian konferensi pers hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Selamat sore. Pertanyaan pertama dari Haira CNN. Perihal laporan di sosial media tentang influencer yang mendapat booster vaksin Moderna. Apakah dari Satgas sudah mengusut dan mungkin sudah ada penjelasannya? Kemudian apakah sisa booster vaksin diperuntukkan untuk masyarakat umum? Jika iya, bagaimana alurnya? Paralel atau bertahap? Terima kasih. Baik, terima kasih CNN. Jadi vaksin yang diberikan sepenuhnya gratis, baik melalui skema program atau gotong royong. Adapun temuan vaksinasi berbayar di lapangan akan ditindaklanjuti oleh Satgas COVID-19 di daerah setempat. Kemudian vaksin didistribusikan oleh pemerintah dengan memprioritaskan pertimbangan risiko, perhitungan laporan stok vaksin, dan kecepatan laju vaksinasi. Oleh karena itu, prioritas penerima program booster vaksin saat ini adalah tenaga kesehatan sebagai populasi berisiko sekaligus vital dalam mendukung pelayanan dalam kesehatan khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari fatberita1.com, Intan Kompas, dan Gita VOA. Daerah mana saja yang cukup tinggi kasus luar Jawa Bali, baik data harian maupun kumulatif dalam seminggu terakhir? Mengapa terjadi tren peningkatan? Apa upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menurunkan kasus di luar Jawa Bali? Baik, terima kasih berita1.com, Kompas, dan Voice of America. Berdasarkan data pemantauan seminggu terakhir, yaitu dari tanggal 19 sampai dengan 25 Juli, diketahui bahwa 3 provinsi di luar Jawa Bali dengan jumlah kasus mingguan tertinggi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau. Sedangkan 3 provinsi di luar Jawa Bali dengan kasus kumulatif tertinggi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Barat. Pemerintah terus memasifkan upaya 3T selama masa PPKM melalui instruksi kepada seluruh dinas kesehatan terkait memasifkan testing dan tracing serta upaya peningkatan aksesabilitas distribusi alat material kesehatan secara nasional. Khusus untuk kabupaten kota level 3 dan 4 dalam rangka perluasan cakupan testing, maka penggunaan rapid test antigen diizinkan sebagai alat dukung klaim COVID-19 dengan catatan dalam kondisi keterbatasan jumlah alat diagnostiknya. Selain itu, bagi kontak erat wajib melakukan entry dan exit test dan selama hasilnya belum keluar diwajibkan untuk isolasi. Rincian aturannya dapat dilihat di dalam surat edaran Kementerian Kesehatan nomor HK 0202-2-1918-2021. Sedangkan terkait peningkatan aksesabilitas alat dan material kesehatan, maka pemerintah mendorong upaya impor untuk daerah perbatasan dan pemenuhan kebutuhan jangka pendek.
serta memasifkan industri dalam negeri yang nantinya akan didistribusikan sesuai prioritas. Pertanyaan terakhir dari Lucky Lokadata, Fitri Liputan6.com, dan Haura Republika. WHO sebelumnya mengatakan melonjaknya kasus COVID-19 dapat mengundang bahaya karena berpotensi menciptakan varian baru yang lebih ganas. Di Indonesia, sejumlah pihak juga mengkhawatirkan kemunculan varian baru lokal akibat kondisi penyebaran kasus saat ini. Terlebih, saat ini di Indonesia sudah ditemukan sejumlah kasus turunan varian Delta yaitu Delta Plus. Bagaimana skenario pemerintah ya Pak agar mutasi baru COVID-19 lokal ini diantisipasi? Terima kasih. Baik, terima kasih Lokadata, Liputan6.com, dan Republika. Pada prinsipnya virus bukanlah makhluk hidup, sehingga virus hanya dapat memperbanyak diri pada inang yang hidup, seperti manusia. Dalam proses perbanyakan diri inilah, virus dapat bermutasi menghasilkan varian baru. Oleh karena itu, upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah menghindari masuknya virus ke dalam tubuh dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Pemerintah melalui berbagai kebijakan terus dilakukan seperti penerapan PPKM, optimalisasi posko, dan pengaturan pelaku perjalanan untuk mencegah penularan di masyarakat maupun mencegah importasi kasus yang dapat memperburuk kondisi penularan COVID-19 secara nasional. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah meminimalisir penularan yang terjadi dengan mempercepat pelaksanaan strategi vaksinasi nasional karena peluang terbentuknya varian baru pada orang yang sudah divaksin lebih rendah dibanding orang yang belum divaksin. Demikian, terima kasih atas pertanyaan para jurnalis. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib iman, wajib aman, wajib